Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus. Salam sukacita bagi kita, salam sehat, salam jumpa kembali dalam renungan harian yang setia menyapa kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, kita mau disapa oleh firman Tuhan yang menjadi ayat renungan bagi kita. Tapi sebelumnya kita awali di dalam doa, kita berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dari anaknya Yesus Kristus, dan daripada Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus, ayat renungan bagi kita di hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 57, ayatnya yang ketiga. Aku berseru kepada Allah yang Maha Tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Aku berseru kepada Allah yang Maha Tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Demikian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, setiap orang di antara kita pasti punya problem di dalam kehidupannya. Apakah itu masalah dengan anggota keluarga, ataukah masalah dengan teman kerja, ataukah masalah di tengah-tengah persekutuan, ataukah masalah di masyarakat, ataukah dengan diri sendiri. Setiap orang di antara kita pasti punya beban pikiran. Setiap orang di antara kita pasti punya pergumulan, terlepas kecil atau besarnya. Tapi itu sudah menjadi bagian daripada kehidupan ketika kita berhadapan dengan masalah, dengan kesulitan, dengan pergumulan, ataupun dengan beban pikiran. Yang menjadi pertanyaannya adalah, bagaimanakah kita merespon setiap hal, setiap masalah, setiap problem yang kita hadapi di dalam kehidupan kita? Tentang respon terhadap sebuah masalah, ada dua kemungkinan. Ada orang ketika mengalami masalah dalam kehidupannya, membuat dia menjadi jatuh, lemah, atau bahkan membawanya jatuh ke dalam dosa. Karena dia akan memikirkan cara-cara yang tidak benar dalam proses penyelesaian masalah yang sedang dia alami. Tapi ada orang ketika dia berhadapan dengan sebuah masalah, dia akan tenang, dia akan bijak, dia akan mendekatkan diri kepada Tuhan, dan dia akan semakin kuat di tengah-tengah banyaknya kesulitan yang dia alami. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus, firman Tuhan hari ini berbicara tentang doa Daud kepada Tuhan di tengah-tengah kehidupan yang mengalami banyak kesulitan. Di tengah-tengah kehidupan Daud yang berhadapan dengan banyak persoalan. Di tengah kehidupan Daud yang berhadapan dengan banyak tantangan. Di tengah kehidupan Daud yang berhadapan dengan banyak beban di tengah-tengah kehidupannya. Di tengah-tengah tugasnya. Di tengah-tengah pelayanan yang Tuhan embankan bagi dia. Ketika Daud memiliki banyak problem di dalam kehidupannya, Daud menunjukkan respon yang berbeda. Daud menunjukkan cara yang positif dalam menghadapi problem, dalam menghadapi kesulitan yang dia alami. Dia datang kepada Tuhan, dia berseru kepada Tuhan, dia berseru kepada Allah yang Maha Tinggi, yang dia percaya mampu menyelesaikan semua persoalan itu di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika Daud mempercayakan kepada Tuhan segala yang dia alami, yang dia percaya akan mampu menyelesaikan semuanya baginya, ini bukan tanpa alasan. Tapi Daud berangkat dari apa yang dia alami di dalam kehidupannya. Doa Daud ini sekaligus juga berisi sebuah kesaksian. Tuhan telah menolong dia.
Tuhan telah memelihara kehidupannya. Tuhan telah menopang dia. Tuhan telah memberi kekuatan kepada dia sepanjang kehidupannya. Dan berangkat dari apa yang dia alami, maka dia kemudian berani berkata, Tuhan akan menyelesaikan semuanya ini bagiku, bagi kehidupanku, bagi keadaan yang sedang aku alami. Maka hari ini firman ini juga datang kepada kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Di dalam kehidupan ini, masing-masing kita punya beban. Masing-masing kita punya pergumulan di dalam kehidupan. Maka firman Tuhan hari ini mau mengajak kita untuk menunjukkan respon yang positif dalam setiap problem yang kita alami. Datanglah kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan, karena Dia akan mampu menyelesaikan segalanya bagimu. Yakobus 5 ayat 13 berkata, jika ada seorang yang berbahagia, baiklah dia bernyanyi. Jika ada seorang yang bergumul, baiklah dia berdoa. Mengapa Yakobus mengatakan hal ini? Karena kita telah mengetahui bagaimana kekuatan akan kita peroleh di dalam doa kita. Buku ND 487 juga berkata kepada kita, tunghalak namar gugudo si partangiangi, dok pesi taonon dang olo talui, posito tu rohana di debatanai, Tuhan nama naluhon sude pangakui. Orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang berdoa akan tahu bahwa kekuatan ada di dalam doa itu. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus, mari datang kepada Tuhan, berseru kepada Dia di dalam doamu, dalam segala pergumulan, dalam segala kesulitan, dalam segala persoalan yang kita alami. Di dalam doa ada kekuatan bagi kita. Di dalam doa ada pengharapan bagi kita. Di dalam doa ada topangan bagi kita. Di dalam doa ada sukacita bagi kita di tengah banyaknya kesulitan yang kita alami. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus, di tengah pergumulanmu, di tengah kesulitanmu, di tengah beban yang kamu alami di dalam kehidupanmu, jadilah seperti Daud. Datang kepada Tuhan, berseru, meminta kekuatan, meminta pertolongan, mempercayakan kehidupannya. Karena di dalam Tuhan dia percaya ada penyelesaian, ada solusi, ada jalan keluar dari setiap kesulitan yang dia alami. Mengapa Daud mampu berkata begitu? Karena Daud telah menyaksikan bagaimana Allah menolong dia. Maka demikian juga kehidupan kita. Perjalanan hidup kita adalah saksi bagaimana Allah menolong kita. Maka jika Allah telah memelihara kehidupan kita dalam waktu yang begitu panjang, jika Allah telah menopang kita dalam kesulitan kita, jika Allah telah menunjukkan jalan keluar dalam setiap problem di tengah-tengah kehidupan kita, maka hari ini pun Tuhan akan menyelesaikan setiap persoalan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Karena itu, percayalah kepada Tuhan. Ada jalan keluar di dalam Dia. Percayalah kepada Tuhan. Dia akan selesaikan setiap persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Percayalah kepada Tuhan. Ada jalan keluar dalam setiap kesulitan yang kita alami. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang memanggil kami. Di tengah setiap kesulitan yang kami alami, untuk kami boleh datang kepada Tuhan, berseru, meminta pertolongan kepada Tuhan saja. Karena di dalam Tuhan ada jalan keluar. Di dalam Tuhan ada pertolongan. Tuhan akan menyelesaikan segala kesulitan di tengah-tengah kehidupan kami, asalkan kami percaya kepadamu. Tolonglah kami untuk senantiasa mempercayakan kehidupan kami kepadamu, untuk tidak mengandalkan diri kami, untuk tidak mengandalkan kemampuan kami, tapi mengandalkan kekuatan Tuhan untuk menolong dan memberkati kehidupan kami. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan juga dalam setiap pergumulannya, dalam setiap kesulitannya, dalam setiap sakit penyakitnya, dalam setiap harapan-harapannya. Biarlah Tuhan yang bermurah hati memberkati dan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami dan seluruh jemaat Tuhan.
Sepanjang hari ini kami serahkan hidup kami kepadamu. Berkatilah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan di dalam nama Roh Kudus kiranya memberkati saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, selamat melaksanakan aktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.